Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat, nomor BP 17101152610193. Dan saya Rio Iksandi, nomor BP 17101152610186. Di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan kami dengan judul Sistem Informasi Pendataan Nilai dan Absensi pada SMP Negeri 1 Ampiake dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Latar belakang masalah: sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang harus dapat memberikan pelayanan atau fasilitas terbaik untuk siswa-siswinya dan juga kepada orang tua. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mengakses nilai dan absensi melalui sistem. SMP Negeri 1 Ampiake merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berkembang di Kota Bukit Tinggi. Salah satu faktor yang penting dalam sekolah adalah absensi dan nilai. Permasalahan yang dialami sekolah ini adalah tidak adanya sistem yang dapat memberikan informasi yang cepat mengenai absen dan nilai siswa. Sistem pengolahan nilai siswa yang digunakan di SMP Negeri 1 Ampiake saat ini masih digunakan dengan cara berbasis kertas dan menggunakan alat bantu berupa kalkulator dalam perhitungan nilai siswa. Hal ini mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam proses pengolahan nilai serta penyajian informasi yang cukup lama kepada siswa dan orang tua siswa. Perumusan masalah berdasarkan pengamatan penulisan di SMP 1 Ampiake, maka dapat dirumuskan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses pengolahan data akademik tersebut. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data nilai dan absensi siswa di SMP 1 Ampiake berbasis web. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi pengolahan data nilai dan absensi siswa di SMP 1 Ampiake dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan yang ketiga, bagaimana membuat sistem yang mampu memudahkan pihak sekolah dalam penyampaian informasi tentang nilai dan absensi siswa di sekolah kepada orang tua siswa yang berbasis web agar orang tua dapat memantau perkembangan siswa. Hipotesa: dengan memperhatikan segala kemungkinan yang ada, maka penulis dapat mempelajari keadaan yang terjadi pada SMP Negeri 1 Ampiake, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi berbasis web dapat memudahkan pihak sekolah ataupun orang tua dalam menggunakan sistem informasi. 2. Dengan dibangunnya sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat menggunakan internet. 3. Dengan adanya sistem dapat membantu pihak sekolah ataupun orang tua dalam memantau perkembangan siswa. Batasan masalah: agar permasalahan menjadi lebih terarah dan sistematis sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka penelitian ini akan membahas tentang masalah, yaitu menganalisa dan merancang sistem akademik di SMP 1 Ampiake. Dilakukan komputerisasi terhadap sistem yang telah disempurnakan dalam bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan, yaitu Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Sistem Informasi Program S1 UPI PTK Padang. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang diambil oleh sekolah dalam proses pengolahan data dan nilai siswa serta mencari solusi pemecahan. 3. Untuk memudahkan pegawai dalam membuat laporan mengenai data informasi akademik yang diperlukan dengan menggunakan pemrograman PHP. 4. Untuk mengevaluasi sampai di mana kemampuan dari sistem lama dan baru dalam menjaga penyajian laporan informasi akademik tersebut. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam bidang pengetahuan dan teknologi, terutama mengenai layanan informasi nilai dan absensi siswa yang ada pada SMP 1 Ampiake. Bagi sekolah, penyimpanan data nilai siswa secara terstruktur, memberikan fasilitas peringatan dini kepada orang tua siswa dengan memberikan data nilai dan absensi siswa dengan cepat. Efisien, cepat dan akurat karena pelayanan web saat ini merupakan yang murah dan reliable. Dan yang terakhir, bersama orang tua siswa dapat minimalkan kegagalan di siswa. Analisa sistem yang sedang berjalan.
Adapun analisa dari sistem yang sedang berjalan pada SMP Negeri 1 Ampangke yaitu masih manualnya sistem pengambilan absen, apalagi di mana pandemi saat sekarang ini siswa-siswa melakukan pengambilan absen hanya melalui chat di WhatsApp. Hal tersebut tidaklah sangat efektif. 2. Masih menggunakan sistem menulis dalam buku besar untuk penilaian siswa sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pemberian nilai kepada siswa. Model UML adalah Unified Modeling Language, adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasi, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Use case diagram. Pada tahap perencanaan sistem ini, untuk menjelaskan aktivitas sistem digambarkan dalam use case. Diagram use case menyajikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Baiklah, di sini ada use case diagram, ada mempunyai 3 aktor. Yang pertama aktor admin, guru, dan siswa. Dan di dalam user admin kita dapat mengelola atau melihat halaman utama. Terus kita bisa mengelola data siswa, mengelola data guru, data kelas, data pelajaran, untuk mengelola absensi, data nilai, dan laporan. Setelah itu untuk aktor guru cuma bisa melihat halaman utama untuk mengelola data siswa, mengelola data absensi, mengelola data nilai, dan membuat laporan. Di dalam laporan terdapat laporan-laporan yang berbeda untuk laporan absensinya, untuk laporan nilai, laporan siswa, laporan guru. Dari 3 aktor tersebut kita harus melakukan login terlebih dahulu. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar states adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya atau internal processing. Kelas diagram. Kelas diagram juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Kelas diagram secara khas meliputi kelas, relasi, generalisasi, aggregation, atribut, operasi, dan visibility. Tingkat akses objek eksternal kepada suatu operasi atau atribut. Hubungan antar kelas mempunyai keterangan yang disebut dengan multiplicity dan cardinality. Baik, dari ini bentuk dari tabel kelas diagram untuk admin. Dimulai dari siswa, kita buat nama-nama siswa untuk siswa baru atau siswa yang belum diinputkan ke dalam program ini. Setelah diinputkan, kita bisa melakukan absensinya di saat sekolah, terus menginputkan nilainya di saat ujian atau tugas, terus begitupun dengan kelas untuk siswa. Dan di situ untuk tabel guru kita juga bisa menambahkan nama-nama gurunya, dan untuk penambahan kelas dan di wali kelasnya terdapat dalam tabel guru tersebut. Untuk daftar pelajaran, kita menginputkan data-data pelajaran atau daftar-daftar pelajaran yang ada di sekolah tersebut, dan di situ kita sesuaikan jam atau harinya. Dan terus dalam tabel mapel di sana dijelaskan untuk KKM atau jam wajib per minggunya berapa dari daftar pelajaran tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menggambar skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari kejadian atau event untuk menghasilkan output tertentu.
Sekuens diagram diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Sequence diagram juga memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu dalam use case. Sequence diagram juga dapat merubah atribut atau metode pada kelas yang telah dibentuk oleh kelas diagram, bahkan menciptakan sebuah kelas baru. Kesimpulan, berdasarkan pemantauan langsung serta analisa yang dilakukan pada sekolah serta dilatar belakangi atas uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut. 1. Dengan diimplementasikan nantinya sistem informasi data nilai pada SMP 1 sampai angke, maka dapat membantu pihak sekolah dalam mengolah data nilai dan absensi siswa dengan cepat. Yang kedua, sistem informasi pendataan data nilai dapat menghasilkan laporan siswa dan nilai dengan benar. 3. Sistem informasi data nilai dan absensi dapat memberikan kemudahan penyampaian informasi yang berkaitan dengan akademik dan mempercepat kinerja pihak sekolah dan guru dalam mengelola data. Dan yang terakhir, sistem informasi akademik nantinya dapat memberikan keamanan data berupa tersimpannya file-file data siswa dalam database. Sekian hasil dari presentasi kami tentang hasil dari praktek kerja lapangan kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.